Shalom, selamat jumpa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami tetap merasakan kasih Tuhan setiap terbit matahari, setiap hari, setiap pagi. Tuhan berkati kami pada pagi hari ini dalam memulai aktivitas kami. Kami mau memulai aktivitas kami bersama Tuhan, karena bersama Tuhan kami memperoleh kekuatan dan kebahagiaan. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kuduskan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Setiap hari semua orang tanpa terkecuali dipusingkan oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi pada masa pandemi virus corona ini, di mana banyak orang kehilangan mata pencaharian, sementara kebutuhan hidup sehari-hari bertambah banyak. Anak-anak belajar pakai laptop dan kuota. Ditambah lagi kita lihat bencana-bencana alam yang terjadi di negara kita, yaitu banjir, angin puting beliung, tanah longsor, membuat banyak orang kehilangan rumah dan gagal panen. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang selama hidup di dunia ini, memenuhi kebutuhan hidup, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, adalah hal yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Itulah sebabnya banyak orang bekerja keras, membanting tulang untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan. Apa yang dikejar orang tidak lain hanya uang. Hal inilah menyebabkan banyak orang sibuk memburu uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya, namun sekali-sekali mendewakan uang. Bila kita fokus atau memfokuskan diri hanya kepada uang atau harta kekayaan, hidup kita bisa jatuh ke dalam dosa dan bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Uang dan harta tidak bisa membuat hidup kita tenang dan bahagia. Walaupun banyak orang berpikir bahwa jika sudah memiliki cukup banyak uang dan berlebih, hidup ini tenang dan kebahagiaan akan dapat dirasakan. Benarkah demikian? Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak demikian. Kita tetap saja
merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan seperti yang dikatakan Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Itu kita baca dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Akibatnya pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran setiap hari. Khawatir akan kebutuhan hidup, khawatir akan biaya sekolah anak-anak dan lain-lain. Saudara yang kekasih, di dalam Matius 6 ayat 34 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudahkah kita mendapatkan atau menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita ini? Pernyataan Paulus dalam nats ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Paulus menguatkan iman dan pengharapan jemaat Filipi tentang kepedulian Allah atas semua kehidupan atau semua yang kita perlukan. Paulus sendiri sudah dengan sungguh-sungguh merasakan betapa Tuhan memberikan semua keperluan yang dia butuhkan di dalam hidup ini. Sekalipun terkadang dia harus menderita, sengsara, namun Tuhan selalu memberikan dia kekuatan dan juga kebutuhannya. Saudara yang kekasih, pengharapan bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kita akan menambah sukacita bagi kita. Memang Tuhan berkenan memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi hanya dengan kedekatan kita kepada Tuhan, hanya dengan kedekatan kita, persekutuan di dalam Tuhan, hanya dengan keimanan kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Allah memenuhi keperluan kita ketika kita mau memberi dan mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekabaran Injilnya, bagi pelayan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan atau memenuhi kebutuhan kita jika kita mau memberi, menaburkan firman Tuhan, mau memberi pelayanan pekabaran Injil. Maka Tuhan akan memenuhi kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Saudara yang kekasih, ingatlah bahwa ketika Tuhan memenuhi kebutuhan kita, maka Tuhan akan memenuhinya menurut standar Tuhan, bukan standar kita. Dia memberi menurut standar dia, yaitu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tentang standar Tuhan, ini sangat luar biasa, bahkan sangat berkelimpahan menurut kita. Tetapi semua itu diberikan Tuhan agar kita memuliakan Tuhan. Jika kita saat ini berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu yang kita butuhkan, mungkin sudah saatnya kita
introspeksi diri, apakah kita sudah melakukan bagian Tuhan sebelum kita meminta? Tuhan melakukan bagian kita. Kita juga perlu melakukan bagian Tuhan sebelum Tuhan memberikan atau sebelum kita meminta, karena Tuhan melakukan bagian kita. Sudahkah kita menabur dalam pekerjaan Tuhan? Jika belum, sudah saatnya kita belajar untuk menabur. Karena jika kita tidak mau menabur, maka kita pun tidak akan menuai. Jika kita sudah bereskan dan luruskan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, kita bekerja dengan baik di hadapan Tuhan, segala sesuatunya akan diberikan Tuhan, dan tidak ada lagi alasan bagi Tuhan untuk tidak memberikan berkat-Nya kepada kita. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, kebutuhan kita akan dipenuhinya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kebutuhan kita bukan hanya makanan, minuman, pakaian, atau sandang pangan, tetapi kebutuhan kita adalah yang utama, yaitu hidup di dalam rohani, hidup di dalam Tuhan, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi hidup kita menuju kehidupan yang kekal. Saudara kekasih dalam nama Kristus, dan harus kita ingat juga, tidak semua keperluan kita diberikan Tuhan menurut selera kita. Harus kita ingat juga, tidak semua yang kita perlukan menurut selera kita dipenuhi oleh Allah. Bukan semua menurut selera kita diberikan Tuhan, tetapi ada sebagian yang menganggap diberikan semua segala yang kita butuhkan menurut selera kita, tetapi Tuhan tidak memberikannya. Sebab ada sebagian orang menganggap apapun yang dibutuhkannya akan diberikan Tuhan, sehingga sesuka hatinya meminta tanpa perhitungan apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak permintaannya itu. Kita harus mengingat seperti doa Yesus, bukan sesuka hatiku, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Saudara yang kekasih, ada yang disukai Tuhan mungkin pada kejadiannya tidak disenangi oleh manusia, padahal Allah mau menyatakan adalah rencana kebahagiaan di dalam pemberiannya. Contohnya atau misalnya penyakit. Pernah kita dengar pertanyaan orang kepada Yesus, apakah sakitnya itu karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Jawab Yesus, bukan, tetapi supaya nyata kemuliaan Allah melalui sakit itu. Jadi ada juga kita menerima pemberian dari Tuhan, kadang memang menyakitkan, tetapi di situ ada kebahagiaan. Di situ Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita bisa menerima pemberian Tuhan
sekalipun itu menyakitkan, kita tetap tekun di dalam iman dan mengikuti cara Tuhan memberikan kepada kita. Karena itu apa yang penting bagi manusia, bila atas kehendak Tuhan yang diberi kepada kita, yang pasti ada ukurannya. Sebab dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi yang perlu bagi manusia harus seturut kekayaan dan kemuliaannya. Dan juga kita harus ingat firman Tuhan kepada Salomo. Waktu Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dikatakan, apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bukan dikatakan Tuhan, mintalah apa yang kesukaanmu. Tetapi Tuhan mengatakan, apa yang kuberikan, hendak kuberikan kepadamu. Berarti Allah sendiri yang menentukan dan yang mengaturkannya sesuai kekayaan dan kemuliaannya. Pemberian yang diingatkan Tuhan kepada kita orang-orang beriman adalah yang mau berkorban untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang memperhatikan pekabaran Injil, orang-orang yang bermurah hati, yang suka memberi. Seperti itulah jemaat Filipi yang selalu memperhatikan kebutuhan Paulus dalam pekabaran Injil, dan pemberian mereka lah yang diingat oleh Tuhan. Maka Tuhan memberikan berlimpah-limpah kepada mereka, agar jemaat Filipi semakin mampu untuk memberi bermurah hati kepada pelayan-pelayan Tuhan dan kepada pekabaran Injil. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, memberi persembahan buat pelayanan pekabaran Injil agar berjalan dengan lancar. Jadi jemaat Filipi memperhatikan apa yang dibutuhkan para pekabar Injil, terutama Paulus. Mereka memberikan apa yang dibutuhkan oleh Paulus dalam pekabaran Injil. Dan di sanalah Tuhan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus, supaya mereka tetap dalam iman memberikan apa yang dibutuhkan oleh para pekerja Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang memberi, orang yang bermurah hati, Tuhan akan mengganti kemurahan hati mereka, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi jika kita mau memberi, menolong orang, bermurah hati, Tuhan mau menggantikan kemurahan hati kita. Tuhan melimpahkan berkat. Tuhan memberi keperluan kita, kebutuhan kita. Jadi kita tidak sia-sia bermurah hati, menolong orang, menolong para pelayan Tuhan, karena Tuhan melihat perbuatan baik kita, karena Tuhan melihat buah iman kita. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam hidup ini perlu kita tetap teguh dalam iman
dan pengharapan, melakukan kehendak Tuhan. Jika kita dalam pengharapan, kebutuhan kita selalu dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan adalah Maha Pengasih. Karena itu saudara kekasih, dalam nama Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Jangan khawatir menghadapi hidup ini, tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, segala keperluan kita dalam kehidupan ini. Dan Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu, imanilah Tuhan yang menjamin kehidupanmu, dan hiduplah di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat sapaan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan bahwa Tuhanlah memberikan, memenuhi segala kebutuhan kami, segala keperluan kami dalam hidup ini. Ajarilah kami Tuhan, agar kami tetap bertekun di dalam doa, bertekun dalam pengharapan, agar kami bisa melewati hari-hari kesulitan kami Tuhan. Tuhan yang berkuasa memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kami ini. Dan Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap dekat kepada Tuhan dan tetap mengimani firman Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengawali pekerjaan kami. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan hati yang bahagia, agar kami Tuhan dalam sukacita mengerjakan pekerjaan kami. Walaupun itu kadang sulit dan sakit untuk kami lakukan, tapi biarlah firman-Mu yang menjadi sukacita dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah semua keluarga kami dimanapun mereka berada, anak-anak kami. Kaulah yang melindungi. Berikan kepada mereka Tuhan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu memimpin, membimbing mereka ke jalan-Mu yang benar, dan mereka hidup di dalam Tuhan. Ya Tuhan, dalam satu hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Jagai, lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, dan berkatilah kami dalam mengerjakan pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan kami. Tuhan, sungguh banyak yang kami mintakan kehadirat-Mu, tapi kami tidak tahu menyebutnya satu persatu. Mampukanlah kami untuk menerima pemberian Tuhan, apapun yang diberikan Tuhan. Biarlah kami tetap mensyukurinya, karena itu yang terbaik dari kehidupan kami. Ampunlah dosa kami, layakkan kami menjadi saluran firman dan berkat. Amin.